Sejarah Kelok Nona di Kabupaten Agam berakar pada legenda urban dan keberadaan sebuah makam misterius di tengah jalur Kelok 44 antara Matur dan Danau Maninjau. Kelok Nona diambil dari sebuah makam misterius yang terletak tepat di tengah tikungan tersebut. Identitas masyarakat setempat meyakini makam tersebut adalah tempat peristirahatan terakhir seorang gadis keturunan Tionghoa yang dikenal dengan sebutan si Nona. Tragedi, menurut penuturan lisan yang berkembang, gadis tersebut konon menjadi korban pembunuhan di lokasi itu. Karena sejarah tragisnya, kelokan ini sering dianggap sebagai salah satu titik paling angker di jalur Kelok 44. Penampakan, beberapa pengemudi mengaku pernah melihat sosok gadis di sekitar makam pada malam hari atau merasakan kehadiran penumpang tak kasat mata. Aturan tak tertulis, untuk menghormati penghuni makam dan memohon keselamatan, banyak pengemudi yang membunyikan klakson saat melewati tikungan ini atau melempar koin sebagai bentuk permisi. Terlepas dari mitosnya, Kelok Nona secara teknis adalah salah satu tikungan paling menantang. Lokasi strategis, jalur ini merupakan akses utama dari Bukit Tinggi menuju Danau Maninjau. Karakteristik, memiliki tikungan yang sangat patah dan curam, sehingga pengemudi diimbau untuk selalu waspada, baik karena faktor mistis maupun kondisi medan jalan yang ekstrim. Nomor tikungan, Kelok 15. Pemberian nomor ini berurutan dari angka 1 di bagian bawah, dekat Danau Maninjau, hingga angka 44 di bagian atas arah Bukit Tinggi. Posisi makam, terletak tepat di sudut tajam tikungan, sering ditandai dengan nisan yang tampak dari pinggir jalan. Tradisi pengemudi, banyak pengemudi membunyikan klakson saat melewati titik ini sebagai bentuk penghormatan atau permisi untuk keselamatan perjalanan. Penyebab kematian gadis yang dikenal sebagai si Nona di Kelok 44, Kabupaten Agam, berdasarkan kepercayaan masyarakat, terdapat dua versi utama mengenai penyebab kematiannya. Korban pembunuhan, versi yang paling banyak beredar menyebutkan bahwa gadis keturunan Tionghoa tersebut merupakan korban pembunuhan yang jasadnya kemudian dimakamkan di lokasi tersebut. Hal inilah yang membuat area sekitar makamnya di Kelok 15 dianggap angker oleh sebagian orang. Kecelakaan lalu lintas, versi lain menyebutkan bahwa ia meninggal akibat kecelakaan tragis saat melintasi jalur ekstrim tersebut pada masa lampau, jauh sebelum jalan tersebut diaspal seperti sekarang. Meskipun identitas aslinya tetap menjadi misteri, makamnya yang terletak tepat di tengah tikungan Kelok 15 menjadi penanda ikonik yang membuat kelokan tersebut dinamai Kelok Nona. Keberadaan makam ini juga melahirkan tradisi di kalangan pengemudi untuk membunyikan klakson saat melintas sebagai bentuk penghormatan atau permisi, demi keselamatan. Penumpang gelap, selain di Kelok 15 Kelok Nona, beberapa titik lain di Kelok 44 juga dianggap rawan penampakan. Mitos yang paling sering diceritakan adalah adanya penumpang gelap yang tiba-tiba duduk di kursi belakang mobil atau motor, terutama saat melintas pada malam hari atau saat kabut tebal turun. Ada kepercayaan kuat bahwa siapapun yang melintas dilarang keras sesumbar atau sombong mengenai kemampuan mengemudinya. Warga percaya jika seseorang meremehkan jalur ini, mereka akan mengalami masalah teknis mendadak seperti remblong, mesin mati, atau ban selip tanpa sebab yang jelas. Meskipun paling kental di Kelok Nona, ritual membunyikan klakson sebenarnya dilakukan di hampir setiap tikungan tajam yang jarak pandangnya tertutup, blind spot. Selain alasan mistis untuk permisi pada penunggu jalan, secara teknis ini sangat penting untuk memberitahu kendaraan dari arah berlawanan agar tidak terjadi. Secara sejarah, Kelok 44 dibangun pada masa kolonial Belanda, sekitar tahun 1900-an untuk menghubungkan wilayah pedalaman dengan pesisir. Medan yang sangat curam membuat para pekerja saat itu harus mengikuti kontur bukit, sehingga terciptalah 44 kelokan patah yang kini menjadi ikon wisata sekaligus tantangan bagi pengemudi.